Bab 58 dari buku Kerinduan Segala Zaman berjudul Hai Lazarus, marilah keluar. Mengisahkan mukjizat paling spektakuler dalam pelayanan Yesus di bumi, yaitu pembangkitan Lazarus yang telah meninggal dan dikuburkan selama 4 hari. Bab ini menjadi puncak pernyataan kuasa keilahian Kristus atas maut, sekaligus pemicu utama keputusan Mahkamah Agung Yahudi untuk membunuhnya. Berikut adalah ringkasan poin-poin penting dari bab ini. Yang pertama, kematian Lazarus dan penundaan yang menguji iman. Lazarus dari Betania, sahabat dekat Yesus sekaligus saudara dari Marta dan Maria, jatuh sakit keras. Kedua saudaranya mengirim pesan kepada Yesus, "Tuhan, jika yang Engkau kasihi sakit." Mereka berharap Yesus segera datang untuk menyembuhkannya. Namun Yesus secara sengaja menunda keberangkatannya selama 2 hari di tempat dia berada. Penundaan ini bukan karena ketidakpedulian, melainkan karena rencana kasih ilahi. Yesus tahu bahwa Lazarus akan meninggal, tetapi dia merencanakan peristiwa ini untuk menguatkan iman para murid dan keluarga Betania menghadapi penderitaan salib kekal. Kedua, duka di Betania dan keterlibatan Kristus. Ketika Yesus dan para murid akhirnya tiba di Betania, Lazarus sudah meninggal dan berada di dalam kubur selama 4 hari. Sesuai kepercayaan tradisi Yahudi saat itu, hari keempat menandakan bahwa kondisi tubuh sudah mulai membusuk dan pembusukan total telah terjadi, sehingga tidak ada lagi harapan hidup secara alami. Marta dan Maria menyambut Yesus dengan kesedihan yang mendalam. Keduanya mengucapkan kalimat yang sama, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Yesus memberikan penghiburan ilahi kepada Marta. "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Ketiga, belas kasihan dan air mata Kristus. Di depan kubur Lazarus yang ditutup batu besar, Yesus menyaksikan duka yang mendalam dari Maria dan Marta dan orang-orang Yahudi yang menangis. Melihat kehancuran dan penderitaan yang diakibatkan oleh dosa dan maut atas manusia, Yesus terharu dan menangis. Yesus menangis. Jesus wept. Air mata Yesus menyingkapkan simfoni kasih dan belas kasihan Allah yang ikut merasakan kesengsaraan manusia, sekaligus duka citanya atas kebutaan rohani sebagian orang Yahudi yang tetap menolaknya meskipun menyaksikan mukjizat. Yang keempat, perintah kebangkitan. Lazarus, marilah keluar. Yesus memerintahkan agar batu penutup kubur digulingkan. Marta sempat ragu dan mengingatkan bahwa jenazah sudah berbau busuk. Namun Yesus menegurnya dengan lembut, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya kepada akan melihat kemuliaan Allah?" Setelah mengadakan doa seucapan syukur kepada Bapa di surga untuk menunjukkan kesatuannya dengan Allah, Yesus berseru dengan suara nyaring dan penuh otoritas ilahi, "Lazarus, marilah keluar." Seketika itu juga kuasa kehidupan menerobos kegelapan kubur. Lazarus yang sudah membusuk dibangkitkan, tubuhnya dipulihkan total, dan ia keluar dari kubur masih terbungkus kain kafan.
Yesus berkata kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi." Kelima, dampak mukjizat dan keputusan pembunuhan. Pembangkitan Lazarus memberikan dampak yang sangat besar bagi rakyat dan pengikut. Banyak orang Yahudi yang menyaksikan peristiwa ajaib ini menjadi percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Bagi pemimpin agama atau Sanhedrin, para imam kepala dan orang Farisi makin terancam oleh popularitas Yesus. Mereka menggelar rapat darurat Mahkamah Agama atas usulan Imam Besar Kayafas. Mereka mengambil keputusan resmi untuk menghukum mati Yesus karena mereka khawatir seluruh rakyat akan percaya kepadanya dan Romawi akan menghancurkan bangsa mereka. Inti pesan dari bab ini. Bab ini mengajarkan bahwa Kristus adalah pemegang kuasa atas kehidupan dan kematian. Ellen G. White menekankan bahwa penundaan Allah dalam menjawab doa seringkali merupakan jalan untuk menyatakan kemuliaan yang lebih besar dan pengujian iman percaya. Pembangkitan Lazarus adalah jaminan pasti bagi setiap orang beriman bahwa kuasa Kristus sanggup mengalahkan kematian dan memberikan kebangkitan serta kehidupan kekal akhir zaman. Tuhan memberkati.